penyakit hati ya ada iri, dengki, pelit, ya tukang marah-marah gitu kan, itu ya penyakit-penyakit hati. Ya semacam kayak sirik, dengki, sombong, itu yang saya tahu sih seperti itu, bisa menyebabkan kayak penyakit. Penyakit itu diantaranya itu iri, ya, iri, dengki, tidak suka atas kesejahteraan orang lain, tidak suka atas kesuksesan orang lain, tidak suka atas kemampuan orang lain. Otomatis, karena bisa menimbulkan kayak gangguan hati, karena sirik dengkinya, terus kalau bisa kayak darah tinggi, jadi menimbulkan emosi gitu. Tentu saja berpengaruh. Karena kan kalau dalam sepengetahuan saya, setiap perasaan emosi itu akan mengubah metabolisme kita. Ketika terganggu itu akan ada terganggu organ-organ kita yang lain, itu yang dinamakan sakit gitu. Jadi sebenarnya batin ini akan mempengaruhi besar pada fisik. Jadi kalau fisik kita ingin dijaga, hatinya juga harus dijaga. Gitu. Pikiran kita ya pasti bakalan mumet, terus kalut, bawaannya tuh gimana ya gitu, kebawaannya nggak betah aja. Jadinya pikiran ya kotor lah, ada iri, ada dengki, terus tukang marah, ya jadinya ya kalut. Yang meminimalisir kita melihat di luar lebih baik dari kita. Kita harus selalu mensyukuri apa yang sudah kita punya. Syukuri saja yang sudah kita miliki, hitung yang sudah kita miliki, tidak menghitung yang belum kita miliki. Itu akan terjaga hati kita. Selalu bersyukur bahwa inilah yang kita miliki, yang dipercayakan kepada kita dari Sang Pencipta. Kalau dalam Islam ya sering-sering baca Quran gitu kan, sholat malam, ya sholat 5 waktu aja lah dulu. Kan dengan kayak gitu ya akan terhindarkan gitu. Lebih banyak istighfar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, banyak orang menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya untuk pemeriksaan kesehatan fisik, jantung, stroke, liver, hati, dan lain-lain. Itu sangat mahal dan itu orang jalani. Kenapa? Karena dianggap dan dirasakan mengganggu kehidupannya karena penyakit-penyakit fisik tersebut. Tapi belum banyak orang yang punya kesadaran yang sama untuk memperbaiki penyakit hati, penyakit jiwa yang ada di dalam kita. Padahal penyakit hati itu tidak kalah berbahayanya dan tidak kalah berdampak negatifnya di dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh penyakit berupa iri, ya kan? Penyakit berupa hasud, penyakit berupa tidak sabar, penyakit berupa berprasangka buruk, penyakit berupa selalu melihat orang lain dengan kacamata hitam, kacamata buruk. Nah, itu sebetulnya sama dampak negatifnya dengan penyakit-penyakit fisik yang saya sebutkan tadi. Bahkan hasil penelitian ilmiah mutakhir modern itu semakin terbukti secara signifikan bahwa penyakit hati itu, penyakit kalbu itu banyak yang berkaitan langsung dan berdampak langsung kepada penyakit-penyakit fisik. Lebih banyak penyakit hati yang berdampak kepada penyakit fisik dibandingkan penyakit fisik yang berdampak pada penyakit hati. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, ala inna fil jasad al mudghah fa iza saluhat saluhat kulluha fa iza fasadat kulluha. Hati-hatilah, sadarilah bahwa di dalam jiwa manusia itu ada sesuatu yang jika sesuatu itunya sehat, maka sehatlah, baiklah seluruh jiwa raga orang tersebut.
Tapi sebaliknya, jika sesuatu itu buruk, maka buruklah semua dari orang tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sesuatu itu? Kata Rasulullah, ala fahiya qalbu. Sesuatu itu adalah kolbu. Inilah yang kemudian oleh Dr. Argi Nanjar dieksploitasi dengan pendidikan 165-nya. Inilah yang menurut Einstein disebut God spot, yakni pusat kesadaran jiwa manusia. Apa itu? Itu kolbu, yang dalam bahasa kita sering disederhanakan dengan hati. Penyakit kolbu, penyakit hati. Pemirsa Mutiara Parlemen, inilah yang tampaknya harus kita tingkatkan kesadaran kita untuk memelihara kesehatan kolbu kita atau untuk mengupayakan penyembuhan, rehabilitasi dari penyakit-penyakit kolbu kita. Karena sekali lagi, kita merasakan betapa tidak nyamannya ketika kita cemburu, betapa tidak nyamannya ketika kita iri, betapa tidak nyamannya kita buruk sangka, betapa tidak nyamannya ketika kita melihat kejelekan-kejelekan orang. Itu adalah penyakit-penyakit yang secara survei menunjukkan itu sama buruknya dengan penyakit-penyakit fisik. Nah, itulah maka pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, samping kita melakukan upaya-upaya membangun kesehatan fisik dan juga kita berupaya terus merehabilitasi penyakit-penyakit fisik kita, mari mulai sekarang tidak kalah pentingnya kita bangun kesehatan jiwa kita, kesehatan kolbu kita, dan merehabilitasi penyakit-penyakit hati kita. Bagaimana cara merehabilitasi itu? Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, ibadah yang Allah rancangkan untuk kita itu antara lain, itu adalah upaya untuk menyembuhkan penyakit hati, upaya untuk membangun kesehatan hati. Kita contoh dengan sholat, ya kan, ala bizikrillah fatma'innul qulub, aqimis sholah li zikri, tegakkanlah sholat. Karena dengan sholat hatimu, karena dengan sholat engkau akan ingat kepadaku. Aqimis sholah li zikri, tegakkanlah sholat agar ingat kepadaku. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah bahwa dengan ingat kepadaku maka hatimu akan tenang, hatimu akan sehat. Itu sebuah contoh bagaimana kita membangun kesehatan kolbu, bagaimana kita merehabilitasi penyakit-penyakit hati, antara lain dengan apa? Dengan ibadah-ibadah. Sholat, zikir, saum, ya kan? Itu semua adalah upaya untuk membangun kesehatan jiwa atau untuk merehabilitasi penyakit-penyakit kolbu. Inilah tampaknya harus kita sadari bahwa pertama, mari kita bangun kesehatan jiwa, mari kita sembuhkan kesehatan jiwa dengan cara apa? Dengan aneka ragam ibadah yang Allah sediakan kepada kita. Inilah kesadaran baru kita, inilah tambahan pengetahuan kita bahwa ibadah bukan hanya sekedar menambah amal-amal pahala, tapi ibadah itu yang pertama-tama adalah untuk membangun jiwa yang sehat. Orang per orang, keluarga yang sehat, dan akhirnya bangsa yang sehat. Dengan kata lain, maka dengan ibadah itu akan menghasilkan orang per orang yang sehat dari penyakit hati, keluarga yang sehat yang tidak ada penyakit hati, dan bangsa yang sehat yang tidak ada penyakitnya. Mari kita teruskan ibadah kita untuk memperkuat penyakit, untuk menyembuhkan penyakit kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.